Poi hari ini. Salam jumpa sahabat Poi dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan mengangkat tema tentang ACT. Ini lagi heboh nih beberapa hari belakangan ini. Kehebohan ini bermula dari hasil investigasi majalah berita mingguan Tempo yang menduga ada penyalahgunaan di tubuh ACT atau aksi cepat tanggap. Pertanyaannya, apakah benar ada penyelewengan dana di tubuh ACT? Ini yang perlu kita telusuri lebih jauh. Lembaga filantropi ini didirikan oleh Ahyuddin pada tahun 2005. 13 tahun kemudian, ia menyerahkan tampuk kekuasaan itu kepada Ibnu Hajar pada tanggal 11 Januari 2022. Namun, ada versi lain mengatakan kalau dia dipaksa menyerahkan tampuk kepemimpinan ACT kepada Ibnu Hajar. Setelah lengser dari ACT, Ahyuddin tidak kehilangan akal. Dengan pengalaman 13 tahun membesarkan ACT, ini sudah cukup bekal buat Ahyuddin untuk mendirikan lembaga sejenis. Namanya Global Muslim Charity. Kita kembali lagi kepada ACT. Pertanyaannya, apakah yang telah diselewengkan atau disalahgunakan oleh petinggi-petinggi ACT? Pertama, menurut investigasi yang diungkapkan Tempo itu, pemberian gaji untuk para petinggi ACT terlalu fantastis. Misalnya nih, Dewan Pembina digaji dengan 250 juta. Itu baru gaji. Ada lagi fasilitas lain berupa mobil mewah. Sementara jabatan di bawah itu mendapat gaji ada yang sebesar 150 juta, di bawahnya lagi ada yang 100 juta dan seterusnya. Jadi untuk sebuah lembaga filantropi, gaji sebesar ini memang menyita perhatian banyak orang. Bukan hanya itu, ada juga dugaan penggunaan dana dari lembaga atau dari organisasi ACT untuk keperluan pribadi para petingginya atau oknum petingginya. Misalnya untuk membeli rumah, untuk membeli perabot rumah. Ada juga digunakan untuk membangun sekolah namun berada di desa asal para petinggi ACT. Ada satu lagi nih, pengelolaan wakaf ternak yang berada di daerah Cepu dan Blora, Jawa Tengah. Diduga pengelolaan wakaf ternak ini salah kelola. ACT yang sudah berkiprah di seluruh Indonesia dan 78 negara di dunia akhirnya dibekukan sementara usahanya oleh Kemensos RI. Pangkalnya yang menjadi penyebab pembekuan itu, mereka memotong 13,7% dari dana yang dihimpun untuk operasional usaha. Padahal yang dibenarkan undang-undang itu cuma 10% saja. Nah, inilah yang menjadi penyebab Kemensos menghentikan sementara usaha ACT. Karena Kemensos sudah menghentikan usaha ACT, lembaga lain seperti PPATK juga memblokir rekening ACT dan organisasi yang ada di bawahnya. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, ini sebesar 300 rekening dibekukan sementara. Tapi yang paling menyita perhatian adalah adanya dugaan aliran dana dari ACT kepada salah satu organisasi teroris terbesar di dunia, namanya Al-Qaeda. Ini yang akan ditelusuri lebih lanjut oleh aparat keamanan kita. Namun soal dugaan dana yang mengalir kepada organisasi Al-Qaeda ini, pihak ACT belum mau memberikan jawaban yang gamblang. Alasannya, mereka masih menyusuri, masih menyelidiki sejauh mana aliran itu benar-benar sampai ke organisasi tersebut. Penyelidikan soal ACT ini tidak akan sebentar, akan memakan waktu yang panjang karena melibatkan banyak orang dan banyak pihak. Kita menunggu aparat kepolisian melakukan tugasnya dengan tuntas. Semoga kasus yang terjadi pada ACT ini bisa menjadi pelajaran kita semua, baik para pengelola dana masyarakat yang menghimpun dana masyarakat maupun kepada para dermawan yang ingin menyumbangkan dana bantuannya. Pilihlah organisasi atau lembaga filantropi yang benar-benar kredibel
dan dapat dipercaya. Saksikan Voi hari ini selanjutnya.